Saling serang PBNU versus PA212 soal politik identitas. Kalau menurut NU tidak ada perbedaan sikap ini. FPI sebagai ormas ekstremis di Pilpres 2014 lalu berubah menjadi begitu mesranya dengan FPI dan imam besarnya Rizik Syihab pada Pilkada DKI 2017 lalu. Adalah tujuannya untuk perekat dan pemersatu bangsa. Ini tujuan utamanya. Ingin memastikan bahwa bangsa ini tidak ada halangan suatu apapun bangsa ini yang berjalan sesuai konstitusinya. Bersuara lantang menolak radikalisme dan memiliki narasi yang melawan jargon-jargon ormas-ormas semacam itu. Orang NU, ratusan juta warga NU, kalau diinstruksikan dari PB, mafsadahnya besar, kencing saja udah mafsadah itu. Itu kira-kira berapa manusia di Jakarta, nggak muat Jakarta ini, kalau NU menginstruksikan. Tapi itulah para kelompok-kelompok yang memang senantiasa selama ini sering melakukan aksi tersebut. Kita ingat bagaimana FPI dulunya, Front Pembela Islam pun sering melakukan aksi yang temanya sama seperti saat ini, yaitu tema besarnya yaitu Jokowi mundur. Satu melempar kok batu, minuman lah yang bisa diminum dilempar saja. Kondisi panas, kondisi kayak apa, itu suasana yang bisa memancing emosi orang. Ketika mereka mengatasnamakan rakyat, rakyat yang mana? Ketika mereka mengatasnamakan Islam atau Muslim, Muslim yang mana? Ini patut dipertanyakan. Karena apa? Kalau mayoritas Muslim di Indonesia ini, ya mereka itu cenderung atau mereka mengikuti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, bukan kelompok-kelompok mereka ini. Jakarta. Saling serang terkait politik identitas terjadi antara pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, dan PA212. Hal ini bermula saat PBNU mengimbau seluruh pihak menghentikan upaya menggunakan agama demi kepentingan politik sesaat. Pernyataan itu disampaikan PBNU guna menyikapi aksi 411 kemarin dan rencana reuni 212. Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan mengatakan penggunaan agama demi kepentingan politik sesaat tidak ada manfaatnya. Menurutnya hal itu hanya akan merugikan Indonesia sebagai bangsa dan negara. Untuk semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, kita minta untuk menghentikan semua gerakan yang memecah belah kesatuan bangsa. Kedepankan politik gagasan, stop politik identitas, kata Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan dalam keterangan Sabtu 5 November 2022. Menurut Rahmat Hidayat, topik identitas adalah aksi pembodohan kepada masyarakat. Merawat dendam hanya membuat bangsa ini kehilangan energi positifnya. Kita perlu persatuan, kebersamaan akan membuat kita kuat sebagai bangsa, katanya. Rahmat mengatakan bangsa yang besar akan mewarisi nilai-nilai kebaikan untuk generasi mudanya, bukan menanamkan energi negatif. Politik identitas adalah kejahatan politik yang pada akhirnya menjadi kejahatan kemanusiaan. Kita sebagai umat Islam harus ingat kaidah usul fiqh yang selalu digunakan para ulama terdahulu kita yang telah bersusah payah membangun republik ini. Darul mafasid muqaddamul ala jalbi al-masali, bahwa mencegah kerusuhan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan, ujarnya. Rahmat meminta semua pihak untuk dewasa dalam menyikapi dinamika sosial yang terjadi. Politik identitas, fakta sejarahnya hanya memecah belah bangsa dan rakyat, maka mencegahnya adalah keharusan bagi kita semua, ujarnya. Tanggapan PA212 simak halaman selanjutnya. Tanggapan PA212 menanggapi hal ini, Sekretaris Majelis Syuro Persaudaraan Alumni PA212 Selamat Ma'arif menyebut PBNU kerap mengkritik terkait aksi massa yang digelar pihaknya. Selamat menyikapi kritik tersebut bukan peribahasa anjing menggonggong kafilah berlalu. Kan dari dulu PBNU itu kalau kita aksi dibilangnya politik-politik begitu, emang lagu-lagunya nyari dulu. Padahal NU sendiri yang selama ini bermain politik, kata Selamat saat dihubungi Sabtu 5 November 2022. Dia selanjutnya menanggapi kritik PBNU soal serangkaian aksi PA212 bisa memecah belah bangsa. Selamat Ma'arif selalu balik mengkritik Menteri Agama Yakut Holil Qomas.
Yang bikin pecah belah bangsa itu sebenarnya tokoh-tokoh PBNU seperti Menteri